Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para majelis guru, anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri, pertama kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sehat walafiat, dan juga alhamdulillah dapat mengikuti pelajaran, dan mudah-mudahan ya ridho, rahmat dan keberkahannya selalu diberikan oleh Allah kepada kita. Anak-anakku sekalian, Abi di sini tidak banyak ingin berbicara, tapi hanya ingin memberitahu bahwa di pesantren Nurul Ilmi tidak ada istilah senior junior, tidak ada istilah senioritas, sehingga yang merasa senior ya melakukan apapun terhadap juniornya tidak ada. Sekali lagi yang dijelaskan lagi, di sini tidak ada, di pondok pesantren Nurul Ilmi Bojong Gede Bogor tidak ada istilah senior junior, dan tidak ada istilah merasa senior, nggak ada senioritas, tidak ada. Yang ada adalah apa yang disabdakan oleh Rasul Muhammad SAW dalam satu hadisnya. Apa kata Rasulullah? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Jadi Rasul katakan laisa minna, bukan termasuk umatku, kata Rasulullah. Apalagi kita sebagai santri, sebagai thalibul ilmi syar'i, penuntut ilmu syariat, penuntut ilmu agama. Kalau bukan Al-Quran, kalau bukan hadis sebagai landasan dan dasar kita apa? Tolong dengarkan ya. Kalau bukan Al-Quran, kalau bukan hadis sebagai landasan kehidupan kita apa? Ya sudah pasti landasan kita tidak boleh keluar dari Al-Quran dan hadis. Nah, Rasul katakan, man lam yarham laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan termasuk umatku, kata Rasulullah, dan Rasul nggak mengakui sebagai umatnya. Maaf, mungkin kalau boleh dikatakan walaupun dia ngaku sebagai umat, tapi Rasul tidak ngaku dia sebagai umat Nabi. Kalau sebelum ya dia menyayangi yang lebih muda, menyayangi yang lebih kecil, dan tidak menghargai dan tidak menghormati yang lebih tua. Ini yang ada di pesantren. Yang muda menghormati dan menghargai yang lebih tua. Yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Mestinya yang lebih tua itu mengajarkan, ngasih tahu adik-adik kelasnya, dan menjadi contoh yang baik. Jadi contoh dalam apa? Jadi contoh dalam belajar. Jadi contoh dalam apa? Jadi contoh dalam disiplin. Jangan justru yang tua, yang sudah kelas 4 atau kelas 3, apalagi kelas 5 kabur dari pondok. Ini nggak pantas. Kelas 4 kabur. Tapi alhamdulillah ada paling 1-2 ya. Kelas 4 mestinya ngasih contoh yang baik, yang positif untuk adik kelasnya.
dalam bahasa, ya, fitakallum bil lughatil arabiyyah wal injiliziyah. You must practice English and Arabic every day and everywhere with your teacher and with your friend in the room, in the class, in the mosque, and so on. Jadi kamu labudda an tatakallamu bil lughatil arabiyyah fi kulli makan ma'a ashabika ma'a asatidatika fil fasli fil masjid atau fi ayyi makanin kana. Kelas 4, kelas 5, kelas 3, apalagi kelas 6 jadi contoh. Fahim tum? Fahim tum? Jadi yang tua, yang lebih dewa, yang lebih besar, kelasnya yang lebih tinggi, ngasih contoh. Contoh yang apa? Yang positif. Contoh apa? Contoh yang baik. Untuk siapa? Untuk adik-adik kelasnya. Menyayangi, mengayomi yang lebih muda, dan yang muda jangan songong. Paham? Tahu songong nggak? Jangan songong, jangan ngelunjak. Jaga perkataan kalian, sikap kalian. Juga yang tua jaga perkataannya. Jangan yang tua malah nyontohin ngomong yang nggak jelas, ngomong yang nggak mendidik. Sekali lagi, tidak ada senior-senior, nggak ada junior-junior, nggak ada senioritas di pondok ini. Nah, bagaimana kalau yang dijadikan pengurus misalnya? Apakah karena seniornya? Bukan. Ya, yang diangkat jadi pengurus, yang diangkat jadi bagian bahasa, apa karena seniornya? Bukan. Karena memang pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Ilmi adalah pendidikan salah satunya siap dipimpin, siap memimpin. Siap dipimpin, siap dipimpin. Allahu Akbar. Nah, kelas 4, apalagi kelas 5, memang sudah waktunya belajar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, mungkin kelas 4 sebagian besar, mungkin kelas 4 sebagian besar, ya, siap untuk dipimpin. Tapi sebagian kelas 4, apalagi kelas 5, apalagi kelas 6, itu bukan hanya belajar bagaimana siap dipimpin, tapi siap memimpin, gitu loh. Jadi bukan senior junior. Memang sudah waktunya kelas 5 itu harus menjadi belajar memimpin. Paham? Jangan nganggap sudah senior, oh enggak. Dan jangan tolong mentang-mentang jadi pengurus merasa senior, enggak siap dikritik. Adik kelasnya yang mengkritik atau yang macam-macam dikerjain, enggak ada cerita. Kalau ada, tolong anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya. Kalau ada kakak kelas kamu yang nyuruh-nyuruh kamu ngambil nasi, nyuruh-nyuruh kamu, maaf naudzubillah, mudah-mudahan nggak terjadi, nyuruh kamu nyuciin bajunya. Tolong kalau ada yang senior-senior model begini, adukan ke wali kelas kalian, adukan kepada majelis guru, adukan ke Ustadz Komar, bahkan adukan ke Abi dan Umi. Siap? Kalau dia keterlaluan, panggil orang tuanya. Masih keterlaluan juga, keluarkan. Kalau ada kelas 5, kelas 6 yang model begini, ngapain? Di sini nggak ada senior junior tuh, nggak ada itu. Mentang-mentang kelas 5 oh merasa, mentang-mentang kelas 6 oh merasa. Sementara adik-adik kelasnya disuruh ini, disuruh itu, diancam sana, ancam sini. Nggak ada di Nurul Ilmi yang model begitu. Udah kelas 5 atau kelas 6 atau mungkin kelas 4 dikasih kesempatan untuk menjadi pengurus, bukan karena merasa senior, bukan, karena memang sudah waktunya untuk dia belajar bagaimana menjadi pemimpin. Insya Allah kalian-kalian, dan memang kita semua adalah calon-calon pemimpin, dan kita adalah insya Allah pemimpin. Dan bukan hanya sekedar pemimpin di rumah tangga kalian, kepada keluarga kalian. Abi yakin insya Allah sekian tahun akan datang, akan lahir pemimpin-pemimpin dari Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Amin.
Insya Allah akan lahir pengasuh pesantren yang santrinya ribuan. Amin. Ya, nggak mustahil di antara kalian nanti ada yang jadi kepala desa, jadi lurah, ada yang jadi camat, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi wali kota, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi menteri. Bahkan tidak mustahil kalian nanti mungkin ada yang menjadi RI1 atau RI2. Amin ya robbal. Semangat, amin ya robbal alamin. Diam aja. Gak mustahil pemimpin-pemimpin Indonesia sekian tahun akan datang akan lahir dari kalian. Insya Allah. Ya. Bukan ketawa, insya Allah. Itu wakil ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid, itu teman Nabi waktu di Madinah itu dulu. 4 tahun Nabi bergaul dengan beliau waktu kuliah. Itu Dr. Idris Abdul Somad yang sekarang menjadi wali kota di Depok, itu teman Abi itu. Sebelum jadi wali kota sering ketemu Abi. Sekarang yang menjadi sekda, sekretaris daerah DKI, Kiai Haji Marullah Matali LCMA, itu teman Abi di kuliah di Madinah dulu. Bahkan sudah ke Nurul Ilmi ini 3 kali. Jadi jangan kamu anggap anak pesantren nggak bisa jadi pemimpin negara. Gus Dur itu alumni pesantren. Sekarang jadi wapres kayak Haji Ma'ruf Amin itu alumni pesantren. Banyak bupati-bupati, bahkan ada gubernur di Indonesia ini yang alumni pesantren, bahkan ada menteri di Indonesia ini yang menjadi alumni pesantren. Maka tidak mustahil, dan Abi berdoa dan guru-guru berdoa, kalian semua insya Allah sekian tahun akan datang kalian adalah pemimpin-pemimpinnya. Maka kelas 4, kelas 5 atau kelas 6, nah, sudah waktunya untuk belajar memimpin. Jadi bukan merasa senior, nggak ada senior-senioran di sini. Mentang-mentang senior, juniornya disuruh begini, suruh begitu, nggak ada. Nah, ingat Rasulullah bilang apa tadi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk umatku, kata Rasulullah, siapapun dia, kalau dia mengaku umat Nabi Muhammad tapi Rasul tidak mengakui itu sebagai umatnya, kalau dia tidak menyayangi yang lebih muda, kalau yang lebih muda tidak hormat dan tidak menghargai yang lebih tua. Itulah umat Rasulullah SAW. Itulah kehidupan di pesantren. Yang tua menyayangi yang muda menghargai dan menghormati yang lebih tua. Tidak ada senior-senioran merasa senioritas, nggak ada. Oke, siap? 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap dipimpin, siap memimpin. Ulangi, siap dipimpin, siap memimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, mohon doa ya, Ustazah Syifa masih dirawat di rumah sakit, sudah hari yang ketiga ini ya. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.